Selamat pagi, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Selamat bertemu jemaat GPDI Sejahtera. Saya percaya pagi hari ini, saudara yang sudah duduk di tempat yang saudara duduki, itu adalah tempat di mana hadirat Tuhan turun. Mari kita bersama-sama pagi ini beribadah kepada Tuhan, menaikkan syukur kepada Tuhan, mendengar firman Tuhan. Dan saya percaya saudara-saudara pulang dengan kekuatan yang baru. Banyak hal yang akan terjadi, tapi bersama dengan Tuhan, pada minggu ini saudara pasti sepanjang minggu akan ditolong Tuhan. Haleluya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa di dalam ibadah Minggu Raya pada pagi hari ini. Sungguh luar biasa jika Bapak Ibu saat ini dalam kondisi sehat, kuat, dan siap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pasti setiap Bapak Ibu saudara yang terkasih, yang hadir dan juga yang ada di rumah saat ini diberkati Tuhan dengan luar biasa. Haleluya, satu pujian mari kita angkat bersama-sama, jalanmu tak terselami. Saat tiada jalan yang harus ku tempuh, Yesus ada di sana memberi pengharapan. Saat ia jawaban di dalam hidupku, di sampingku dan memberi pengharapan. Tiada yang mustahil bagimu ya Allahku, jalanmu tak terselami. Kau buat aku terpesona, rancanganmu Tuhan, rancangan damai sejahtera. Saat tiada jalan yang harus ku tempuh, Yesus ada di sana memberi pengharapan. Saat tiada jawaban di dalam hidupku, Kau ada di sampingku dan memberi jawaban. Tiada yang mustahil bagimu ya Allahku, jalanmu tak terselami. Kau buat aku terpesona, rancanganmu Tuhan, rancangan damai sejahtera. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu ya Allahku, jalanmu tak terselami. Kau buat aku terpesona, rancanganmu Tuhan, rancangan damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus.
jalan-jalan saat hari-hari ini memang sungguh berat. Tetapi percayalah bahwa Yesus selalu ada di samping Bapak Ibu Saudara sekalian. Tak pernah sedetik pun meninggalkan Bapak Ibu. Jangan ada keraguan lagi. Sesulit apapun saat ini, berjalanlah bersama Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab Dia selalu memberikan jawaban, Dia selalu memberikan jalan yang terbaik bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Percayalah Bapak Ibu Saudara, pujikan pujian ini dengan ucapan syukur dan penuh harapannya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita pujikan dari awal kembali, haleluya. Saat tiada jalan yang harus ku tempuh, Yesus ada di sana memberi pengharapan. Saat tiada jawaban di dalam hidupku, Dia ada di sampingku dan memberi jawaban. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu ya Allahku. Jalanmu tak terselami kemuliaan. Aku terpesona rancangan-Mu Tuhan, rancangan damai sejahtera. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu ya Allahku. Jalanmu tak terselami kemuliaan. Aku terpesona rancangan-Mu Tuhan, rancangan damai sejahtera. Rancangan-Mu Tuhan, rancangan-Mu Tuhan, rancangan damai sejahtera. Mari kita satu di dalam doa. Haleluya, haleluya. Kami percaya ya Tuhan, saat ini Engkau hadir di tengah-tengah kehidupan kami ya Tuhan. Di tengah-tengah kehidupan yang sampai saat ini tak menentu karena situasi saat ini ya Tuhan. Namun kami percaya bahwa bahkan terlalu yakin ya Tuhan, bahwa Engkau selalu menyertai kehidupan kami. Tak pernah meninggalkan kami sedetik pun ya Tuhan. Karena itu Tuhan, biarlah kami boleh tetap memuji memuliakan nama Tuhan saat ini Tuhan. Biarlah lawatan kuasa-Mu ya Tuhan, urapan-Mu ya Tuhan atas kami pribadi lepas pribadi, Engkau turunkan ya Tuhan. Sehingga damai sejahtera sukacita ada di dalam hati kami dan roh kami ya Tuhan. Sehingga kami boleh memuji memuliakan nama Tuhan, dan setelah selesai mengikuti ibadah ini, kami boleh menjalani hidup hari lepas hari dengan penuh sukacita di dalam Engkau ya Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan, kami boleh tetap bersyukur dalam situasi apapun ya Tuhan. Berkati kami, setiap hamba-hamba-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan minggu pada pagi hari ini ya Tuhan. Baik pemain musik, singer, tamborin, LCD, para kameramen, dan seluruh yang terlibat dalam pelayanan pada pagi hari ini ya Tuhan. Engkau lawat berkati satu persatu ya Tuhan. Sehingga tidak seorang pun yang terlewatkan. Ya Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan, kami tetap bersukacita di dalam Engkau. Dan nama-Mu dipuji dimuliakan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Sungguh luar biasa pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih.
Saya yakin dan percaya jika Bapak Ibu ada, itu karena Bapak Ibu yakin bahwa di dalam Tuhan ada kemenangan, di dalam Tuhan ada sukacita, dan di dalam Tuhan Dialah penolong kita, Dialah sahabat kita. Haleluya, mari kita pujikan bersama, tiada ku ragu lagi. Tiada ku ragu lagi untuk Yesus. Untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerpa, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Katakan Yesus, Yesus sahabatku, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenal-Mu. Engkau jalan dan kebenaran dan Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. sekali lagi katakan dari depan, tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerpa, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, 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 sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenal-Mu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenal-Mu. sebab Engkau jalan kebenaran dan hidup. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Bagi setiap orang yang percaya, Bagi setiap orang yang percaya padamu. Bagi setiap orang yang percaya padamu. terpujilah Tuhan, haleluya. Haleluya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari saya undang untuk bangkit berdiri. Biarlah sukacita Tuhan selalu ada. Kita harus selalu bisa mengucap syukur dalam segala situasi. Mengapa? Karena pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Dan Tuhan yang adalah sahabat kita, kekuatan kita, dan Dialah yang layak dipuji disembah melalui mazmur kita. Haleluya, mari kita pujikan, Tuhanlah kekuatan,
dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah benaran dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah benaran dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu, Kasih setiamu tak pergi dariku. Oh, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Besar kasih setia Allah bagi kita semua. Dia yang memberi yang terbaik bagi kita. Dan saat ini, ketika kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, Tuhan juga sediakan berkat bagi kita. Dan biarlah berkat firman Allah yang akan kita dengar sebentar, akan menambah kekuatan kita, menambah semangat kita untuk mengiring Tuhan. Biarlah kita belajar lebih dalam lagi, kita berserah kepada Tuhan. Sebab Dialah yang memberi yang terbaik. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku.
Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu yang Kau janjikan, Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. sungguh besar setiamu Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Haleluya. Percaya janji-Mu Tuhan, ku percaya firman-Mu Tuhan, ku percaya Engkau Tuhan, ku percaya Engkau ada bersamaku Yesus. Haleluya, haleluya. Sebab Engkau Allah yang ajaib, Allah yang hidup Tuhan. Luar biasa nyata dalam hidup Yesus. Haleluya. Sungguh nyata kuasa-Mu dan anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan.
Kami rasakan lawatan urapan-Mu ya Tuhan saat ini. Dan Engkau yang memberikan damai sejahtera bagi kami dan sukacita bagi kami ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan, setiap pujian yang kami naikkan ya Tuhan, boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dan menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami setiap umat-umat-Mu ya Tuhan, dimanapun saat ini berada yang mengakses link kami ini Tuhan. Dan beribadah bersama-sama dengan kami Tuhan. Dilawat oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Melalui kuasa firman-Mu yang sebentar akan disampaikan ya Tuhan. Engkau memberkati dengan kekuatan, dengan penghiburan dan damai sejahtera ya Tuhan. Bahkan pengharapan-pengharapan yang baru di dalam Engkau ya Tuhan. Karena itu Tuhan, urapi hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah apa yang disampaikan seturut dengan pimpinan Roh Kudus Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada saat pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Walaupun situasinya situasi new normal ya saudara. Semuanya ada batasan dan juga kita belajar menjadi taat dan tertib. Ketika ada taat dan tertib dalam hidup kita, maka kita terberkati dengan menggunakan masker, menggunakan hand sanitizer, cuci tangan, saudara, maka kesehatan kita akan terpelihara. Pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan, betapa ketaatan itu penting, saudara, melalui kisah Nabi Yeremia. Di dalam Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11, judul firman Tuhannya adalah sebuah masa depan dan harapan. Di dalam Yeremia pasal 29 ayat 11 berbunyi demikian, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Jadi Tuhan mengetahui sebenarnya rancangan hidup kita. Yaitu rancangan, demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Wow, luar biasa. Firman Tuhan pada saat pagi hari ini memberikan kepada kita sebuah motivasi. Orang yang mengikuti jejak Tuhan, mengikuti pola atur tata atur Tuhan dalam bentuk ancangan atau rancangan yang Tuhan terapkan di dalam hidup kita, maka rancangan itu melahirkan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Menarik saudara, Yeremia 29 ayat 11, dan ini seringkali dicuplik bahwa tidak ada persoalan di balik ini begitu. Ini hanya sekedar pernyataan tentang belas kasih Tuhan dan kesanggupan Tuhan. Tapi sebenarnya kalau kita melihat Yeremia pasal 29 ayat 11 ini merupakan sebuah kebenaran, ya saudara, sebuah kebenaran dari sebuah jaminan. Kebenaran dari sebuah jaminan bahwa orang yang taat kepada Tuhan itu akan mendapatkan damai sejahtera yang penuh dengan dan juga
Masa depannya penuh dengan harapan seperti itu. Ternyata kalau kita menyelami peristiwa Nabi Yeremia. Yeremia hidup di situasi penderitaan yang luar biasa. Yeremia sering disebut Nabi Peratap. Yeremia itu disebut Nabi yang suka menangis. Seorang yang diutus Tuhan untuk membawa kebenaran, tetapi dia memiliki hati yang cukup lembut, saudara-saudara. Sehingga ketika dia menyampaikan kebenaran, kadang ada hiperbola rasa. Sampai dia menangis terseduh-seduh. Hal itu terdapat di dalam Yeremia pasal yang ke-8. Ayat yang ke-21 berbunyi demikian. Karena luka putri bangsaku hatiku luka. Aku berkabung, kedahsyatan telah menyergap aku. Tidak adakah balsam di Gilead? Tidak adakah tabib di sana? Mengapakah belum datang juga kesembuhan luka putri bangsaku? Latar belakangnya saudara-saudara. Pada waktu itu suku Yehuda telah jauh daripada Tuhan. Melakukan banyak pelanggaran-pelanggaran. Penyembahan kepada ilah lain. Atau kepercayaan-kepercayaan yang salah. Bukan kepercayaan kepada Tuhan. Tetapi kepercayaan kepada ilah-ilah lain. Atau kepercayaan kepada keputusan manusia. Debu ini yang tidak memiliki kekuatan apapun. Berapa banyak dari kehidupan kita, saudara-saudara, kita lebih mempercayai apa yang kita lakukan daripada mempercayai Tuhan. Padahal kita lihat di dalam Yeremia 29 ayat 11. Tuhan mengetahui yang terbaik di dalam hidup kita. Tapi memang dasarnya manusia. Manusia sering mencari jalannya sendiri. Dan dalam sejarah kejatuhan manusia di dalam kitab Kejadian, kita dapat melihat kesombongan manusia itulah yang menyebabkan manusia jatuh. Egoisme manusia itulah yang menyebabkan manusia jatuh. Egoisme dan kesombongan manusia menyebabkan manusia tidak dekat dengan Tuhan. Yang memahami rancangan-rancangan di dalam kehidupan manusia. Dan itu terjadi di zamannya Yeremia, saudara-saudara. Apa yang kita dapat melihat? Yeremia merasa terbeban terhadap bangsanya. Dia menangis, dia berkata, kok tidak ada kesembuhan. Yeremia merasa bahwa suaranya, karena Yeremia berkata saudara-saudara kepada bangsa Israel untuk bertobat, tetapi tidak satu pun yang mendengarkannya. Dan itu menyebabkan dia merasa bersedih. Sifat yang lembut menjadikan penderitaan semakin mendalam. Apalagi kehadirannya mengalami penolakan oleh penduduk Yehuda. Dia menjadi pribadi yang tertolak dan kesepian. Dia mau bangsa Yehuda dipulihkan oleh Tuhan. Tetapi kenyataannya bangsa Yehuda melakukan kesalahan. Itu sebabnya bangsa Yehuda atau suku Yehuda itu dibuang. Yeremia merasa ada keputusasaan. Kalau kita lihat di pasal 9 ayat yang pertama, sekiranya kepalaku penuh air
dan mataku menjadi pancuran air mata. Maka siang malam aku akan menangisi orang-orang putri bangsaku yang terbunuh. Sekiranya di padang gurun aku mempunyai tempat penginapan bagi orang-orang yang sedang dalam perjalanan, maka aku akan meninggalkan bangsaku dan menyingkir daripada mereka. Sebab mereka sekalian adalah orang-orang yang berzina, suatu kumpulan orang-orang yang tidak setia. Berbicara tentang perzinahan dan ketidaksetiaan, tentunya perzinahan dan ketidaksetiaan kepada Tuhan, saudara-saudara, tentunya menyebabkan rancangan Tuhan, jaminan Tuhan tidak berlaku atas suku Yehuda. Bahkan Tuhan mendisiplin suku Yehuda, saudara-saudara, menjadi suku yang terbuang. Bayangkan saja bila kita kehilangan sesuatu yang kita kasihi, keluarga, rumah, pekerjaan, sahabat. Yeremia merasa sangat sedih saat Raja Nebukadnezar telah menaklukkan kerajaan Yehuda. Saudara-saudara, meruntuhkan tembok Yerusalem, meruntuhkan bait Allah yang dibangun oleh Salomo. Yehuda menjadi tawanan. Ini pressing yang luar biasa. Selama berapa waktu Yeremia bersuara profetik untuk supaya orang Israel berbalik. Sebanyak itulah air mata dicurahkan. Maka Yeremia menulis kitab Ratapan, saudara-saudara. Berapa banyak kita merasa, berapa banyak di antara kita yang sudah merasa kering air mata karena penderitaan. Saudara-saudara, mari kita melihat di dalam kedalaman hati kita. Apakah kita ada di rancangan Tuhan? Kalau kita ada di dalam rancangan Tuhan, apapun yang terjadi di dalam hidup kita, itu tidak menyebabkan kita, saudara-saudara, jatuh terpuruk. Salah satu contoh Ayub. Ayub mengalami penderitaan, saudara-saudara. Dia seorang saleh. Tetapi satu saat dia mengalami penderitaan yang luar biasa. Keluarganya habis. Masa depannya terputus. Seolah-olah tidak ada harapan. Yusuf dan nenek moyang Ibrani mereka, saudara-saudara, jadi tawanan di Mesir. Keputusasaan di masa itu merajalela dan pengharapannya hilang. Bagaimana mereka dapat memikirkan diri mereka bahwa mereka sebagai umat pilihan Allah ada di bawah kondisi seperti ini. Kesadaran Yeremia bahwa manusia tidak memiliki kekuatan, saudara-saudara, kekuatannya hanya sebatas kekuatan manusia. Kalau Yehuda sadar, maka kita dapat melihat mereka akan berbalik. Mereka akan mengakui dosa-dosanya. Dan mereka mendapatkan damai sejahtera Tuhan. Puji Tuhan. Kita belajar kepada Yeremia yang terus berupaya dengan tangisan untuk mengembalikan suku Yehuda pada belas kasihan Tuhan. Kalaupun kita menjadi suku Yehuda yang sudah jauh daripada Tuhan, penderitaan yang kita terima karena kesalahan dan kelemahan kita, mari kita bertobat berbalik, saudara-saudara.
kepercayaan kita adalah kepercayaan kepada Tuhan. Karena di dalam kepercayaan kepada Tuhan ada sikap hati dan iman yang besar. Tuhan akan mengancangkan damai sejahtera dan masa depan yang gilang gemilang bagi kehidupan kita. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yeremia sampai berkata di dalam Yeremia 10 ayat 23, aku tahu ya Tuhan bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya, dan orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya. Yeremia sadar bahwa suku Yehuda dan dirinya di hadapan Tuhan itu kecil. Menentukan sikap, saudara-saudara, menentukan sikap bagaimana melangkahkan kaki itu saja manusia tidak memiliki kemampuan. Keputusan manusia hanya sebatas logika. Saudara-saudara, penyertaan Tuhan lebih daripada itu. Yeremia di tengah-tengah ketiadaan harapan menguatkan iman. Dia menghapus air matanya dan dia mengabarkan kabar pertobatan kepada suku Yehuda. Ia tidak lagi mengeluarkan air matanya dengan kesedihan, tetapi dia berdiri dengan kepercayaan yang penuh. Dan berkata, kalau kita mau mendapatkan rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera dan penuh dengan harapan, maka kita harus kembali kepada Tuhan. Itu suara dari Yeremia, saudara-saudara. Dengan kalimat bertobat. Kenapa saudara-saudara? Di dalam Ratapan 3 ayat 22 dan 23 ini, Yeremia menulis sebuah harapan. Ratapan 3 ayat 22 dan 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaanmu. Bapak ibu saudara yang hari ini, pagi ini, engkau menghadapi persoalan-persoalan dalam hidupmu. Saya tidak tahu. Tetapi kalau engkau menghadapi itu, engkau bimbang, engkau kecewa, engkau menghadapi pressing perasaan. Saudara-saudara, pikiranmu kacau karena tekanan-tekanan hidup. Ataupun karena dosamu, karena kesalahanmu, karena engkau tidak bisa memanage pikiranmu untuk ada di dalam hadirat Tuhan. Bertobat. Karena tidak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya selalu baru setiap pagi. Oh haleluya. Tuhan selalu memperbarui kehidupan kita, saudara-saudara. Rancangan Tuhan adalah rancangan ya dan amin bagi kita. Harapan-harapannya tidak pernah pupus. Harapan Tuhan bukan harapan kosong. Bukan seperti tong yang nyaring bunyinya. Harapan yang Tuhan berikan kepada kita. Ya dan amin. Asalkan kita ada di dalam hadirat Tuhan. Yeremia berteriak menyuarakan suara kebenaran ini. Walaupun air mata kering, tetapi suara kebenaran itu terus-menerus dikumandangkan. Bapak ibu saudara, ini adalah kalimat yang begitu menguatkan di tengah-tengah penderitaan yang hebat yang dialami oleh Yeremia. Karena apa? Karena di balik ancangan yang Tuhan berikan tadi di dalam Yeremia 29 ayat 11. Sebenarnya kalau kita melihat Tuhan mau
ada kehidupan yang intim antara Tuhan dengan manusia. Ketika hidup intim itu betul-betul terjadi, Bapak Ibu Saudara, maka Allah akan menyatakan dirinya. Di dalam Amsal 2 ayat 3 sampai 5 berbunyi demikian. Ya, jika engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian. Jika engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Ketika kita terus ada di hadirat Tuhan, saudara-saudara, maka Tuhan memberikan kepada kita kasih karunia yang luar biasa. Bahkan kita lebih memahami hati Tuhan. Puji Tuhan, memahami hati Tuhan. Ketika kita memahami hati Tuhan, saudara-saudara, maka kita tentunya mengenal siapa pribadinya. Orang yang mengenal Tuhan, dia tidak akan sekali-kali meninggalkan dia. Karena kita sadar, tanpa dia kita tidak memiliki harapan. Harapan manusia sebatas kepandaian belaka yang bersifat fana. Tetapi saudara-saudara, pengenalan akan Tuhan membawa kita kepada kepandaian yang lebih daripada akaliah manusia. Dan banyak itu terjadi, salah satunya mujizat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita ada di dalam pengenalan akan Allah, maka rancangan Tuhan itu terjadi dalam hidup kita. Bahkan dikatakan bahwa damai sejahtera, saudara-saudara, ya, sampai kita mendapatkan janji Tuhan yang penuh dengan harapan itu. Di dalam Amsal 16 ayat 3 dikatakan, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Tuhan punya rencana ini, saudara-saudara. Tapi ketika kita ada di dalam hadirat Allah bersama-sama dengan Tuhan, dan kita menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan, maka terlaksanalah rencanamu. Wih, ada sebuah sinkronisasi harapan itu. Tuhan bersetuju dengan rencana kita. Karena apa? Ada intimasi kedekatan dengan Tuhan. Ya, intim atau kedekatan dengan Tuhan. Bukan itu saja, saudara. Kenapa ada keberhasilan? Karena di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-14 berbunyi demikian. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya. Kepercayaan kepada Tuhan. Yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita. Tuhan tahu ancangan kita. Kalau kita ada di dalamnya, saudara-saudara, dengan hidup taat, hidup selalu intim dengan Tuhan. Yang terjadi, saudara-saudara, Ia akan mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya. Dan yang terakhir menurut kehendaknya, sinkronisasi. Suku Yehuda tidak mensinkronkan diri dengan kehendak Tuhan, dengan rencana Tuhan. Maka Tuhan mendidik dia dengan sebuah proses yang cukup menyakitkan. Disebut penderitaan itu. Tapi Bapak Ibu Saudara, ketika kalau kita melihat bagaimana turut campur tangan Tuhan di dalam hidup kita, maka Tuhan akan mengarahkan kita. Menurut kita, dalam satu titik tertentu kita sudah berhasil. Tapi berbeda menurut Tuhan, saudara-saudara, keberhasilan yang kita gambarkan itu kurang. Tuhan akan memberikan atau menambahkan sesuai
dengan kapasitas kita. Dan tentunya saudara-saudara, kunci dari semua harapan yang dilimpahkan kepada kita melalui Yesus Kristus Tuhan adalah kita tinggal dan diam di dalam hadirat-Nya. Siapapun yang pagi ini mengalami sebuah tekanan, mari kita mengubah pola pikir kita. Kita ubah kepercayaan kita. Kita mau terus mendengar suara Tuhan, merenungkan firman Tuhan, terus maju dengan iman. Raihlah harapan Tuhan itu, karena harapan yang Tuhan berikan kepada kita itu mendatangkan damai sejahtera, mendatangkan keberhasilan. Di masa pandemi ini, saya bertemu dengan banyak orang, mereka memiliki keluh kesah, ekonomi yang mulai terguncang. Saudara-saudara, komunikasi keluarga yang meningkat menjadi sensitif. Lingkungan kita menjadi lingkungan yang tidak kondusif karena semua orang saling mencurigai. Tapi mari kita datang di dalam hadirat Tuhan. Sinkronkan cara kita berpikir dengan kehendak Tuhan. Maka lihatlah apa yang engkau pikirkan. Apa yang engkau rasa. Ketika kita taruh di bawah kaki Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, Tuhan hadir dan Tuhan akan mengancangkan kebaikan. Bukan kecelakaan, tetapi damai sejahtera yang penuh dengan harapan. Siapa yang bersetuju dengan saya, berikanlah kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Nama Tuhan dipermuliakan. Puji Tuhan. Terima berkat Tuhan, berjalan dengan iman, raihlah harapan itu. Dan saudara-saudara, dimanapun Anda berada, diberkati oleh Tuhan dengan iman. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, menutup renungan firman Tuhan pagi ini, kita akan menyanyikan sebuah lagu Haleluya 12 kali sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, 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 oh haleluya, 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 haleluya.
Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa, kami bersyukur karena kami tahu setiap hidup orang yang percaya kepada Engkau ada jaminan kekal. Setiap hidup orang yang percaya kepada Engkau ada di dalam rancangan-rancangan Tuhan. Rancangan yang penuh dengan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Kami telah belajar firman-Mu Tuhan, bahwa kalaupun kami menghadapi penderitaan, seharusnya kami tetap percaya bahwa Engkau ada di dalam kehidupan kami, memimpin dan menggembalakan kami. Sehingga kami akan ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Kami mengucap syukur, melalui firman-Mu kami belajar tentang bagaimana kami hidup dan berjalan di dalam kehendak Tuhan. Siapapun yang pagi ini menghadapi tekanan-tekanan hidup yang sedemikian rupa, seperti yang dialami oleh Nabi Yeremia dengan suku Yehuda di pembuangan Tuhan. Ada penderitaan yang begitu kuat, ada penderitaan yang menekan, ada persoalan-persoalan yang menyebabkan mereka tidak dapat melihat Tuhan. Tetapi terima kasih Engkau memberikan suara pewahyuan-Mu kepada Yeremia Tuhan, untuk tetap memandang dan berharap kepada Engkau. Sampai kami pun mendapatkan rema, bahwa apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami Tuhan, harapan kami hanya kepada Tuhan saja. Kalaupun kami menghadapi tantangan hidup karena dosa dan kesalahan kami, seperti yang dilakukan oleh suku Yehuda, maka kami mohon ampun di hadapan Engkau. Karena kami mau dipimpin dan dirawat oleh Tuhan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih. Inilah doa kami di hadapan Engkau. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, tiba saatnya kita mengakhiri ibadah kita pada saat pagi hari ini, tentunya dengan kuasa kemenangan yang daripada Tuhan. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan berdoa, menerima berkat, dan kita akan menutup ibadah kita ini dengan lagu Bapa Terima Kasih. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah
Di penghujung ibadah ini Tuhan, kami berdoa Engkau melawat seisi dunia ini Tuhan. Seperti Engkau memberikan kasih setiamu yang luar biasa. Sehingga Engkau menjadi korban agung bagi kami. Sedemikian rupa pengorbananmu, maka mari Tuhan, melalui kasih-Mu yang besar, kami berdoa, biarlah COVID-19, Corona ini dapat dihalaukan Tuhan Yesus. Kami berkemenangan bersama-sama dengan Engkau. Bapa, kami berdoa, biarlah setiap pribadi dikuatkan, dihiburkan, bahkan berkemenangan. Tuhan Yesus, kami berdoa, segala sakit penyakit yang menimpa setiap orang karena situasi. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau menyembuhkannya, Engkau memulihkannya, Engkau mengkuatkan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami juga berdoa untuk Indonesia Tuhan, di mana hari-hari ini banyak tantangan dan halangan. Kami berdoa Tuhan Yesus, biarlah Engkau memakai pemerintahan kami Tuhan. Dari wakil-wakil rakyat, presiden, menteri, gubernur, wali kota, Tuhan Yesus, bupati, sampai kepada camat, RT, RW, Engkau memberkati Tuhan. Karena Indonesia adalah bagian berkat Tuhan bagi bangsa ini. Dan kami boleh melihat ketentraman dan kesejahteraan kota kami ada di dalam kehendak Tuhan. Ampuni dan Tuhan Yesus, ampuni atas segala kelemahan yang kami perbuat di hadapan Engkau. Pulihkan bangsa ini, kuatkan bangsa ini, berkati bangsa ini. Dan kami boleh melihat kemuliaan Allah dinyatakan. Dan kami mengucap syukur. Mari kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di desa. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan pada waktu keluar rumahmu. Diberkatilah kesehatanmu. Berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan dalam persekutuan Roh Kudus yang memberi damai sejahtera, nasihat rohani, karunia Ilahi terlimpah atas kita sampai Tuhan Yesus datang kembali. Bapa, beri